Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang laporan laba rugi konsolidasi dengan transaksi antar perusahaan aktiva tetap tidak disusutkan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Apriliana Dwi Arista, yang kedua Amelia Dwi Lestari, yang ketiga Aisyah Wahyu Rahmadaniati. ATDD, aktiva tetap tidak disusutkan. Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud secara relatif dan tahan lama dan digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan. Karena digunakan secara berkala dalam waktu yang lama, nilai aktiva tetap biasanya akan mengalami penyusutan. Contoh aset tetap yang nilainya menyusut adalah gedung. Namun ada juga aset tetap yang nilainya tidak menyusut dan justru meningkat, misalnya seperti tanah. ATDD, aktiva tetap tidak disusutkan. Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud secara relatif dan tahan lama dan digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan. Karena digunakan secara berkala dalam waktu yang lama, nilai aktiva tetap biasanya akan mengalami penyusutan. Contoh aset tetap yang nilainya menyusut adalah gedung. Namun ada juga aset tetap yang nilainya tidak menyusut dan justru meningkat, misalnya seperti tanah. Transaksi antar perusahaan. Dalam transaksi jual beli aktiva tetap antara perusahaan induk dan perusahaan anak terdapat dua masalah yang timbul. Yang pertama, laba rugi yang harus dieliminasi, dan yang kedua, penyusutan aktiva tetap bagi perusahaan yang membeli. Tiga hal yang mendapat perhatian dalam penjualan aktiva tetap antar afiliasi. Yang pertama, laba atau rugi yang telah diakui oleh perusahaan penjual harus dieliminasi. Aktiva tetap pada perusahaan pembeli dicatat terlalu besar akibat depresiasi. Aktiva tetap pada pihak pembeli juga akan dicatat terlalu besar. Yang ketiga, aktiva tetap dan depresiasinya harus dicatat sebesar nilainya semula sehingga harus dilakukan eliminasi. Transaksi antar perusahaan. Dalam transaksi jual beli aktiva tetap antara perusahaan induk dan perusahaan anak terdapat dua masalah yang timbul. Yang pertama, laba rugi yang harus dieliminasi, dan yang kedua, penyusutan aktiva tetap bagi perusahaan yang membeli. Tiga hal yang mendapat perhatian dalam penjualan aktiva tetap antar afiliasi. Yang pertama, laba atau rugi yang telah diakui oleh perusahaan penjual harus dieliminasi. Aktiva tetap pada perusahaan pembeli dicatat terlalu besar akibat depresiasi. Aktiva tetap pada pihak pembeli juga akan dicatat terlalu besar. Yang ketiga, aktiva tetap dan depresiasinya harus dicatat sebesar nilainya semula sehingga harus dilakukan eliminasi. Transaksi aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan antar perusahaan pada harga selain nilai buku menghasilkan laba atau rugi yang belum direalisasi bagi entitas yang dikonsolidasikan. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut dan pengaruhnya harus dieliminasi dari pendapat investasi dalam konsolidasi satu baris oleh induk perusahaan. Pengaruhnya juga harus dieliminasi dalam penyiapan laporan keuangan konsolidasi. Kertas kerja laporan konsolidasi. Jenis transaksi antar perusahaan terdapat dua. Yang pertama yaitu downstream, yaitu penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak. Dan yang kedua upstream, penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk. Kertas kerja laporan konsolidasi. Jenis transaksi antar perusahaan terdapat dua. Yang pertama yaitu downstream, yaitu penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak. Dan yang kedua upstream, penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk. Di sini ada contoh soal untuk laporan kertas kerja konsolidasi tentang upstream dan downstream. Yang pertama ada contoh kasus tentang upstream, yaitu penjualan arus ke atas.
PT DEF membeli tanah yang disebutkan pada contoh soal sebelumnya selama tahun 2006 dari 90% afiliasi yang dimilikinya, yaitu PT ABC. Penghasilan bersih PT ABC tahun 2011 adalah $70.000 dan pendapatan PT DEF tidak termasuk pendapatannya dari PT ABC adalah $90.000. Namun, keuntungan $10.000 yang belum direalisasi pada penjualan tanah antar perusahaan sekarang tercermin dalam pendapatan PT ABC, bukan PT DEF. Sesuai dengan investasinya di PT ABC pada akhir tahun 2011, PT DEF perlu membuat jurnal eliminasinya. Karena keuntungan hasil penjualan tanah ini seharusnya tidak nampak dalam laporan konsolidasi, maka pendapatan ini harus dieliminasi sebesar laba yang diperoleh oleh perusahaan induk supaya nilai dari tanah tersebut mencerminkan nilai sebenarnya, dan jurnal eliminasi ini hanya dibuat pada tahun terjadinya transaksi penjualan tanah tersebut. Bisa dilihat jurnalnya. Bisa dilihat pada jurnal eliminasi. Pada posisi debit ada keuntungan pada penjualan $10.000 dan pada posisi kredit ada tanah sebesar $10.000. Ada jurnal yang kedua, terdapat 2 poin. Yang pertama, dalam posisi debit ada investasi dalam PT ABC sebesar $63.000 dan di posisi kredit ada laba dari PT ABC sebesar $63.000. Yang poin kedua ada laba dari PT ABC sebesar $9.000 dan investasi dalam PT ABC dalam posisi kredit sama dengan sebesar $9.000. Jurnal A dan B digabungkan dalam laporan konsolidasi sehingga nilainya menjadi $54.000 dan dalam penyesuaian dan eliminasinya adalah sebagai berikut, yaitu laba dari PT ABC dalam posisi debit sebesar $54.000 dan investasi dalam PT ABC di posisi kredit sebesar $54.000. Kelebihan harga jual tanah terhadap perusahaan anak akan meningkatkan laba bagi perusahaan induk dan laba ini harus dieliminasi pada saat terjadinya konsolidasi, sehingga akan mengurangi jumlah investasi perusahaan induk terhadap perusahaan anak. Berikut laporan laba rugi konsolidasi untuk penjualan upstream. Berikut laporan laba ditahan konsolidasi untuk penjualan upstream. Berikut ini laporan neraca konsolidasi untuk penjualan upstream. Yang selanjutnya adalah contoh soal untuk penjualan antar perusahaan downstream. Penjualan arus ke bawah atau downstream. PT ABC adalah perusahaan anak yang dimiliki 90% oleh PT DEF yang diperoleh seharga $270.000 pada tanggal 1 Januari 2006. Biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar kepemilikan yang diperoleh. Laba bersih PT ABC untuk tahun 2006 adalah $70.000 dan laba DEF di luar dari labanya PT ABC adalah $90.000. Laba PT DEF termasuk keuntungan sebesar $10.000 yang belum direalisasikan atas tanah yang berharga pokok $40.000 dan telah dijual kepada PT ABC seharga $50.000. Karena itu, PT DEF membuat ayat jurnal untuk investasinya dalam PT ABC. Jurnalnya adalah yang pertama, investasi dalam PT ABC sebesar $63.000 diperoleh dari 90% kepemilikan saham dikali $70.000
Kreditnya adalah laba dari PT ABC. Jurnal kedua adalah laba dari PT ABC $10.000. Kreditnya investasi dalam PT ABC $10.000. Keuntungan tidak dapat dicantumkan dalam laporan laba rugi konsolidasi, karena tanah harus disajikan dalam neraca konsolidasi pada harga pokoknya sebesar $40.000. Jadi harus ada jurnal eliminasi yang pertama, yaitu keuntungan atas penjualan tanah sebesar $10.000 pada tanah atau kreditnya tanah $10.000 untuk mengeliminasi keuntungan atas penjualan tanah antar perusahaan dan mengurangi tanah ke biaya yang sesungguhnya. Tanah senilai $50.000 tersebut pada tahun-tahun setelah transaksi jual beli akan tetap menjadi akun hubungan induk dan anak selama masih berada dalam perusahaan induk. Sehingga keuntungan $10.000 tersebut tetap harus dieliminasi dengan mengurangkan nilai aset tetap. Jurnal eliminasi laba dari PT ABC. Untuk mengeliminasi laba investasi dan mengurangi akun investasi ke saldo per 1 Januari 2006, harus ada jurnal. Debitnya laba dari PT ABC sebesar $53.000, kreditnya investasi dalam PT ABC sebesar $53.000. Penjelasannya, kelebihan harga jual tanah terhadap perusahaan anak akan meningkatkan laba bagi perusahaan induk, dan laba ini harus dieliminasi pada saat terjadi konsolidasi, sehingga akan mengurangi jumlah investasi perusahaan induk terhadap perusahaan anak. Jurnal eliminasi selanjutnya adalah jurnal terhadap beban hak minoritas. Untuk mencatat hak minoritas atas laba periode berjalan, cara menghitungnya adalah $70.000 dikali 10%. Untuk jurnalnya adalah beban hak minoritas sebesar $7.000 didebet dan dikredit hak minoritas sebesar $7.000. Berikut adalah kertas kerja konsolidasi downstream. Yang pertama adalah laporan laba rugi konsolidasi. Dalam kolom penyesuaian dan eliminasi, yang pertama ada penyesuaian $53.000 untuk laba dari PT ABC. Ini diperoleh dari eliminasi laba investasi yang mengurangi akun investasi. Dan nilai $10.000 ini didapat dari keuntungan atas penjualan tanah. $7.000 ini didapat dari hak minoritas yang ada di jurnal sebelumnya. Yang selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasi downstream untuk laporan neraca. Pada kolom penyesuaian dan eliminasi, sebelah kredit ada $10.000, itu didapat dari keuntungan penjualan tanah. Yang poin B sebesar $53.000 diperoleh dari eliminasi laba investasi dan mengurangi akun investasi. Yang ketiga atau poin D sebesar $270.000 diperoleh dari tambahan modal saham ditambah dengan hak minoritas.